Anda mau jadi presiden dan bingung untuk melunasi utang-utang negara? Oke, simak video ini baik-baik sampai selesai, oke? Bang, bagaimana cara melunasi hutang-hutang negara kalau Anies jadi presiden? Oke, pertanyaan yang sangat mantap. Jadi saya sebagai jurnalis kecek, jurnalis inti, paling intinya jurnalis, dan saya adalah pendukung Anies Baswedan. Caranya gampang sekali dan sangat gampang, sangat mudah. Walaupun saya cuma lulusan SD, tapi saya juga pengen jadi jurnalis seperti itu. Jadi cara melunasi utang-utang Anies tinggalan Jokowi atau presiden yang sebelumnya, jikalau Anies Baswedan jadi presiden, itu gampang sekali guys. Langkah pertama, kita kumpulkan pejabat sebelumnya, ya. Semua dikumpulkan di istana, dihadiri semua rakyat Indonesia, ya. Lalu kumpulkan semua dokumen-dokumen jejak digital pemerintah yang sebelumnya kerjanya di mana saja. Nah, dari situlah kita bahas utang, ya. Utang negara berapa, seperti itu. Pada kepemimpinan ini berapa, diaplikasikan di mana, seperti itu. Kalau di zaman presiden ini segini, diaplikasikan di mana saja, itu kan ada datanya. Makanya jangan sampai ada gedung data itu kebakaran, itu sudah kacau itu. Jikalau ada pemimpin kok di masa pemimpinnya itu ada gedung, ya, penyimpanan data itu kebakaran, itu sudah kacau itu. Itu sudah ngalamat-ngalamat pemimpin yang kacau seperti itu. Jadi kumpulkan semua pemerintah sebelum Pak Anies, ya. Lalu, ya, setelah mereka kumpulkan juga semua rakyat di gedung istana. Kita bahas satu persatu. Ini dari pemimpin A mempunyai utang sekian, diaplikasikan ke sekian tempat, seperti itu. Jadi gampang sekali. Lah, kenapa kok seperti itu? Nanti bakal ketahuan utangnya untuk apa saja, ya. Lalu untuk apa aja, seperti itu. Lah, setelah itu bikin catatan, dibayar sesuai kerjanya, ya. Terutama yang terancam ini DPR ini. Kalau begini, itu kalau menurut saya yang terancam wah banyak sekali. Makanya orang-orang itu pada panik kalau Anies jadi presiden. Sekelas orang lulus SD saja seperti saya itu tahu cara melunasi hutang. Jadi kumpulkan semuanya pemerintah yang sebelumnya itu, ditanyai ini untuk apa, seperti itu. Lalu dibayar sesuai kerjanya, seperti itu. Seperti Menteri Agama, ya kan, prestasinya apa, kok bisa mempunyai uang sekian, itu dari mana. Nah, itu. Seperti DPR, kerjanya apa, lalu bagaimana kerjanya cuman begini, kok bisa mempunyai uang segini. Nah, itu sudah ketahuan. Dari situlah dibayar sesuai kerjanya. Berarti kalau mempunyai uang sebanyak ini, dari mana asalnya tidak tahu, ya sudah ketahuan itu. Dipotonglah, dikumpulkanlah semuanya. Uang-uang itu dikumpulkan semuanya, lalu untuk membayar utang, kan beres, seperti itu. Nah, langkah yang kedua, ya, kuasai semua kekayaan negara, seperti itu. Itu kalau mau jadi presiden Pak Anies. Kalau mau jadi presiden nggak bisa menguasai semua sumber daya alam, SDA dan lain sebagainya, cuma ngandelin pajak, itu ya mohon maaf, ya sama seperti presiden yang sebelumnya. Sebetulnya kita itu dari SD, ya, sudah tahu bahwa negara kita itu negara sangat kaya, seperti itu. Tapi itu cuman menurut saya itu, ya, banyak orang yang ngomong seperti itu tapi belum nyata. Mungkin di Pak Anies ini nanti bisa nyata, negaranya kaya, rakyatnya kaya, seperti itu. Jadi gampang sekali kan cara melunasi utang, seperti itu. Jadi semisal begini, lurah meninggalkan utang, kalau saya terus saya jadi lurah, lah utangnya untuk apa, dari mana, seperti itu. Dibayar sesuai kerjanya, seperti itu. Oke, paham sampai sini? Jadi mohon bagi Pak Anies nanti kalau jadi presiden, ya, kumpulkan semua pemerintah pejabat yang sebelum Pak Anies itu menjabat. Kerjanya apa, duitnya berapa, sebesar berapa, itu diperiksa, ya, dan itu harus tegas. Makanya pejabat sekarang, ya, itu kebanyakan itu
takut kalau Pak Anies jadi presiden itu. Ya, utang nanti membludak iki piye gitu. Oke, itu langkah pertama. Nanti akan saya sebutkan langkah-langkah kedua ya, biar negara kita itu tidak menjadi bahan lelucon seperti itu. Biar Asia ini, Indonesia itu kembali menjadi negara yang gagah. Seperti itu. Oke, dari video ini walaupun singkat, insya Allah bermanfaat bagi anda semua yang bingung tentang koruptor nanti insya Allah di tangan Pak Anies insya Allah akan beres. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.